perkenalkan, nama saya Putu Tahali Trisma Pramita dengan NIM 2313041027 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini, mari kita bahas mengenai hasil praktikum jaringan saluran pencernaan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan hasil praktikum jaringan saluran pencernaan, mari kita mengenal apa sih itu saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi oleh otot. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus. Di situ ada duodenum, jejunum, ileum, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Selanjutnya, kita harus mengenal bahwa ada 4 lapisan penyusun saluran pencernaan. Yang pertama, ada lapisan mukosa. Lapisan ini terdapat jaringan epitelium. Selanjutnya ada lamina propria yang berisi kelenjar-kelenjar, dan ada muscularis mucosa yaitu sebagai pelindung jaringan pencernaan. Yang kedua ada lapisan submukosa. Lapisan ini terdapat jaringan pembuluh darah, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Dan yang ketiga ada lapisan muscularis. Lapisan ini dipenuhi dengan otot-otot yang dimana ada 2 jenis otot, yaitu otot melingkar dan otot memanjang. Dan yang keempat ada lapisan adventitia. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dan biasa terdapat pada jaringan pembuluh darah. Nah, yang pertama ini merupakan hasil pengamatan preparat organ esofagus dengan perbesaran 40 lensa objektif. Dan ada juga gambar hasil studi literatur yang digunakan sebagai acuan. Di hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat ditemukannya muscularis externa. Muscularis externa ini adalah lapisan otot, dan di mana otot-otot ini di dalam esofagus berperan dalam gerakan peristaltik. Yang kedua, hasil pengamatan preparat organ duodenum dengan perbesaran 0,25 lensa objektif, di mana duodenum ini merupakan salah satu bagian usus halus, yaitu usus 12 jari. Di duodenum ini terdapat adanya villi. Villi ini merupakan struktur berupa lipatan-lipatan yang memiliki fungsi untuk menyerap makanan. Di dalam villi memiliki banyak pembuluh darah yang digunakan untuk mengangkut sari-sari makanan. Dan ada juga tunika mukosa. Di tunika mukosa ini terdiri dari jaringan epitel dan lamina propria. Jaringan epitel pada duodenum ini memiliki jenis epitel jenis lapis, dan pada lamina propria terdapat kelenjar tuberkul. Dan ada tunika muscularis yang terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang. Dan yang keempat ada tunika submukosa. Di tunika submukosa ini terdapat kelenjar Brunner berfungsi melindungi bagian mukosa dari asam yang dihasilkan oleh lambung. Nah, yang ketiga ini merupakan hasil pengamatan preparat organ duodenum dengan perbesaran 0,25 lensa objektif, di mana jejunum ini merupakan usus kosong. Pada preparat jejunum dapat ditemukan adanya lumen yang sangat jelas di bagian salurannya. Terdapat adanya villi berupa tenggelan kecil sebagai penyerapan sari-sari makanan. Ada lamina propria terlihat sangat jelas, namun belum terlihat adanya kelenjar-kelenjar. Dan ada tunika submukosa juga bisa dilihat, namun tidak terlihat jelas di bagian jaringannya. Dan ada tunika muscularis
terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang. Nah, yang keempat ini adalah hasil pengamatan praktikum preparat organ sekum dengan perbesaran 10 lensa objektif, di mana sekum ini merupakan perbatasan antara usus halus dengan kolon atau usus besar. Pada pengamatan bisa terlihat adanya lumen, terlihat vessel atau jaringan limfa yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Ada tunika submukosa, namun jaringannya belum terlihat jelas. Ada tunika muscularis, terdapat otot melingkar dan memanjang. Nah, yang terakhir ini merupakan hasil pengamatan preparat organ rektum dengan perbesaran 40 lensa objektif, di mana rektum ini adalah tempat penyimpanan saja sementara yang berada di antara perbatasan anus dan usus besar. Pada pengamatan, terdapat tunika mukosa yang bisa diamati, yaitu kelenjar dan muscularis mukosa. Muscularis mukosa yang berisi otot polos berfungsi sebagai pergerakan. Ada muscularis propria terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang. Nah, sekian video pemaparan hasil praktikum mengenai jaringan saluran pencernaan dari saya. Terima kasih.